A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai praktikum berikutnya setelah analisis buffer sudah selesai, maka kita akan mulai analisis network analisis. Ini cukup ribet juga ya, cukup panjang juga, jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk praktikumnya. Oke, saya coba mulai ya. Jadi ini kita membuka hasil yang kemarin kita sudah praktekkan ya, kita sudah save. Sini ada jalan pendidikan, terus ada jalan Bontonompo yang sudah kalian topologi ya, jadi dimasukkan sama kecamatan. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai network analisis, jadi tolong diperhatikan ya, dicek di customize-nya ada extension kita centang network analysis ya, close, terus kita keluarkan toolsnya. Jadi di IIS kalian belum ada toolsnya, jadi klik kanan di sini di kursornya, klik kanan, cari network analysis dan centang ya, seperti ini. Nah, ini adalah toolsnya ya. Toolsnya saya coba simpan di ujung atas ini ya. Oke, jadi sebelum kita mulai perlu diperhatikan bahwa untuk toolsnya itu sudah keluar ya, customize. Kita perhatikan pada yang kita sudah buat ya, yang kita sudah buat waktu berapa minggu lalu. Misalnya di sini saya masukkan jari latihan network analysis, terus jaringan jalan. Ini jaringan jalan juga sudah ditopologi ya, jadi jaringan jalan ditopologi. Setelah ditopologi artinya tidak ada kesalahan geometri atau kesalahan garis yang terputus atau garis yang tidak tersambung. Oke, berikutnya di jaringan jalan klik kanan ya, kita coba arahkan kursor ke new. Di sini ada network dataset. Kita pilih network dataset itu ya. Oke, di sini network dataset ya, kita next. Jalan Bontonompo next. Terus you want to model tone yes. Oke. Connectivity kita next saja, using Z coordinate. Yes saja, coba yes saja dulu ya. Perhatikan di sini ada unit meter, kita next lagi. Travel mode-nya kita kosongkan saja, nggak perlu ada. Next lagi. Terus ini kita kasih no. Kalau kita kasih yes pasti dia nggak bisa, jadi kita kasih no. Next. Build service area index ya, tolong dicentang. Itu next, sudah keluar selesai, finish. Jadi setelah berproses itu akan muncul lagi network dataset has been created ya. Would you like to build it in now? Yes. Jadi, nah, apakah akan dimasukkan di dalam map? Yes. Jadi hasil pertama sebelum kita memproses adalah ada 3 SAP baru yang muncul untuk proses analisis. Ini bisa digabungkan, bisa juga kita centang ya, supaya muncul. Oke. Langkah berikutnya setelah kalian sudah melakukan
network dataset, kita coba melakukan network analisis ya. Di sini ada beberapa metode analisis. Yang kita mau lihat adalah radius pencapaian ya, atau service area. Kita klik service area, maka di layar kalian akan muncul service area. Nah, terus bagaimana cara masukkannya ya? Ini perhatikan kursornya ya. Di sini ada network analysis, ada network analysis window, ada create network location tool, terus ada select atau move network location tool, solve, dan lain-lain. Kita coba klik yang ini, network analysis window, maka muncul seperti ini. Artinya disinilah kita akan berproses ya. Oke, jadi sebelum kalian memproses sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah pilih sarana pendidikan, select kembali sarana pendidikan apa yang kita mau coba. Oke, yang pertama kita coba pilih yang TK atau PAUD ya. Kita tes dulu, nanti sebentar SD kita coba. Oke, sudah diselect, terus giring kursornya di facilities ya. Klik kanan di sini ya. Terus muncul pilihan sini. Ada pilihan load location. Load location dipilih. Di sini yang kita akan memasukkan lokasi yang terpilih atau sarana pendidikan ATK. Kita tunggu beberapa saat, ini sempat not responding ya. Kita tunggu. Ya, jadi muncul seperti ini. Di sini kolom pertama ada load from. Jadi dicari di sarana pendidikan. Jadi ya, sarana pendidikan itu saja ya. Only show point layers ya. Oke. Di sini juga jangan lupa dicentang only load selected rows. Jadi yang terpilih saja. Jadi yang terpilih itu tadi TK, maka itu saja yang akan masuk. Kita coba oke. Ya. Setelah oke, ya di sini ada 12 location, ya 12 location yang menjadi titik TK, titik TK. Oke. Nah, jadi kalau ini semacam yang dari data pendidikan tadi yang kita sudah select, jadi yang masuk adalah 12 titik lokasi TK. Langkah berikutnya ya, perhatikan kursornya, bawa kursornya ke sini. Ada di samping service area, ada kolom service area properties ya. Diklik. Ya, jadi muncul layer properties seperti ini. Nah, kita coba giring ke analysis settings ya. Di sini kita masukkan default breaknya, kita masukkan 500 untuk satu radius 500 meter. Kalau mau tambahkan 1000 di koma spasi 1000. Oke. Yang lain tidak perlu diganggu. Di sini away from facility, nor invalid location ya. Terus untuk polygon generationnya kita pilih yang merge by brick pilih supaya dia tergabung, supaya visualisasi juga bagus. Oke, kita coba apply. Itu kita oke. Setelah dua langkah tersebut sudah masuk ya, facilities, dan kita masukkan analisis settingnya, kita coba solve. Di sini ada solve. Coba kita solve. Apa yang terjadi ya, jadi kalau dilihat di sini 500 yang agak gelap, 1000 yang agak terang. Ini juga kita bisa rubah di properties untuk warnanya misalnya ya. Untuk warnanya kalau yang dekat kita kasih radius warna yang cukup terang ya. Jadi kalau misalnya kalau radiusnya ini
Terus ini kita kasih warna orange saja coba. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Ya, jadi kalau mau dilihat radius pelayanan, kayaknya orange kurang bagus ya. Kita coba ganti warna biru saja. Kalau radius pelayanan, inilah radius pelayanan. Jadi daerah sini, daerah yang belum terjangkau, maka ini yang kita butuh perencanaan. Kita coba lagi satu. Kita coba rubah ini, namanya service area SD ya. Kita buat lagi satu service area. Kita select dulu untuk SD. Kita coba select by attribute. Kita select SD, jangan SD deh, kita coba contoh SMP saja coba. Oke, SMP ada 7 ya. Kita close, terus kita ulang lagi buat service area. Nah, di sini kita coba ganti namanya service area SMP ya, sebagai contoh. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat service area masing-masing sarana ya. Oke. Di sini tolong diperhatikan, kita sudah ada 2 service area. Kalau misalnya yang kita mau edit adalah service areanya SMP ya, maka kita klik SMP. Di sini fasilitiesnya masih 0. Kalau kita pilih SD, fasilitiesnya sudah ada 12. Oke, kita coba SMP. Kita coba lihat, misalnya SMP yang terselect ada 7 ya, saya nggak tahu di mana satu ini. 7, oh ada di bawahnya, dia di luar wilayah numpuk kayaknya ya. Kita tes ya, coba ulangi lagi langkah yang sudah dijelaskan. Load location, pilih kembali sarana pendidikan ya, tidak diganggu. Yang penting kalian perhatikan only load selected rows, ini juga sudah tercentang, jadi kita oke. Maka secara otomatis dia akan memasukkan 7 lokasi SMP misalnya, ya seperti ini ya. Jadi sudah seperti ini, kita lakukan lagi di SMP service area SMP, ada di sini lagi service area SMP propertiesnya. Kita ulangi lagi, service area SMP radiusnya berapa? Kita perhatikan SMP 1000 juga ya, 1000. Kita masukkan lagi 1500. Kita coba masukkan lagi 2000. Jadi kita memasukkan radius pelayanannya sampai 2 kilo ya. Jadi polygon generationnya kita pilih merge brick by brick value lagi, kita apply dan oke. Setelah itu sudah kita lakukan, kita langsung solve. Sini ada solve, coba kita pilih. Nah, berarti kalau dia seperti ini ya, 2000, misalnya kita coba ganti warna supaya kita bisa lebih bagus warnanya, yang mana yang sudah terlayani, yang mana daerah belum. 1000, 1500, 2000. Coba. Jadi kalau dilihat ya, untuk 1000 ya, kalau pelayanannya daerah sini yang sudah terlayani ya. Kalau dia sampai 2000 meter atau 2 kilo, dia sudah hampir melayani secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada penambahan sarana berdasarkan hasil perhitungan kalian, misalnya SMP ada penambahan 2 lokasi di mana saja,
kita jadi patokan, kita hilangkan saja yang 2000 supaya kita bisa lihat daerah mana saja yang belum terjangkau secara jarak 1500. Oke. Ya, ini kurang menarik juga ini untuk kita kasih warna lain saja supaya lebih kelihatan warnanya, warna analisisnya. Oke, ya, jadi seperti ini. Jadi kalau dilihat seperti ini, ada beberapa daerah yang belum terlayani seperti itu. Jadi ini yang sangat penting bagaimana kita merencanakan sesuatu. Ini untuk SMP. Kita coba untuk ini TK ya, sorry. Kita coba untuk SD ya. Silahkan mencoba kembali. Kita select lagi, select by attribute lagi, select by attribute untuk SD. SD tadi lumayan banyak. Kita apply, lalu kita close. Kita buat kembali service area, new service area, maka muncul lagi seperti ini. Kita rubah lagi namanya supaya tidak salah atau tidak terulang. Kita perhatikan di SD ya. SD kita coba di facilities, kita load locationnya, terus ini dipilih sarana pendidikannya, ini sudah tercentang, baru kita oke. SD lumayan banyak. Nah, kalau SD seperti ini, kita coba lagi service area, SD properties, masukkan lagi 1000 ya, kita coba masukkan 1000 saja dulu, baru kita oke. Setelah itu kita solve. Nah, maka kalau dilihat ini, disinilah daerah yang terlayani. Nah, ini yang belum, jadi seperti itu. Oke, jadi silahkan masing-masing kelompok membuat service area 3 dulu, sarana pendidikan dulu ya, sampai SMA ya. Terus kita mau mencoba menambah sarananya. Jadi misalnya dalam posisi seperti ini, berdasarkan hitungan kalian, ternyata kita butuhkan 5 sarana sekolah dasar ya. Jadi kita menambahkan sekolah dasar, jadi kita perlu melihat ya, dari hasil analisisnya daerah mana saja yang belum misalnya. Jadi caranya ini yang 21 lokasi SD kita nambah. Sini ada create network location tools. Jadi ini adalah untuk menambah. Kita coba pakai. Jadi setelah kalian klik ini, maka kursornya akan ada plus dan ada bendera. Kita coba mau nambah 5. Jadi secara logika misalnya, oh di sini butuh 1 ya. Terus di sini butuh 1, di sini butuh 1 misalnya ya. Butuh 1, ini sudah 4. Sini butuh 1. Nah, 1, 2, 3, 4 ini. Kita coba tambah juga di sini 1. Oke. Ya, setelah kalian menambah kurang lebih 6 titik SD, coba kalian solve langsung. Nah, setelah kalian solve langsung, maka secara keseluruhan kalian sudah merencanakan SD lokasinya di mana sudah jelas. Jadi grafik peak ya 1 sampai 6 ini adalah rencana, location 1 sampai 21 adalah existing. Jadi seperti itu. Kita bisa bedakan warnanya. Jadi kalau misalnya di facilities kita coba lihat apa yang ada di dalam sini. Ya, jadi kita pakai user location 1 dan location 21. Kita coba ganti, rename dia menjadi sarana SD existing. Kita coba. Oke.
Tunggu dia berproses. Oke, bisa. Terus grafik peak sampai 6 adalah rencana. Jadi kalian mengganti rencana sarana. Oke. Jadi seperti itu. Ya, baru kita oke. Supaya kita bisa mengetahui yang mana rencana, yang mana tidak. Kalau kita lihat poligonnya juga dia cuma satu. Kita bisa pertama fasilitiesnya saja kita kasih keluarkan dua warna yang berbeda, yang mana rencana, yang mana existing. Kita coba simbologi, terus kita ganti name, terus ini dari kalau rencana kasih bawah, SD dia kita kasih ini simbologinya saya coba sesuaikan saja ya, supaya kita bisa mengetahui yang mana rencana, yang mana existing. Ya, jadi kita bisa tahu yang mana hasil existing, yang mana rencana. Coba kita praktekkan lagi untuk poligonnya. Kita coba tidak merge ya. Kita coba tidak merge. Kita coba pakai overlap. Coba. Baru kita solve. Ya. Jadi di sini sudah ada juga sarana yang untuk membedakan warnanya, yang mana radius pelayanan existing, yang mana radius pelayanan rencana. Kita coba ya. Kita coba kita pakai name ya, supaya ini sarana existing tadi warna merah. Kita coba kasih warna dia merah, dan rencana kita kasih warna biru. Iya. Jadi kita bisa tahu daerah mana yang radius pelayanan rencana dan daerah mana radius pelayanan existing. Oke, jadi setiap kelompok dibuat kembali seperti ini untuk analisis, dan kalian bisa membandingkan misalnya untuk sarana TK ya seperti ini. Untuk radius pencapaiannya ini berdasarkan jaringan jalan ya. Jadi kalau misalnya 500 meter, dia akan 500 meter ke kiri, 500 meter ke kanan, dan ke atas ke bawah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita coba masukkan buffer, ya buffer secara logika juga sama. Tetapi apakah daerah kosong ini ada pemukiman atau tidak, itu berbeda. Jadi seperti itu. Jadi ini tampilan berbeda, ini lebih realistis karena berdasarkan jaringan jalan. Ini kalau misalnya daerah kalian berbukit, kita tidak menggunakan analisis buffer, tapi kita menggunakan metode analisis berdasarkan radius pencapaian dengan jalan. Oke, jadi setiap mahasiswa, setiap kelompok tolong dipraktikkan ya. Ini akan menjadi analisis tambahan di laporan studio kalian selain perhitungan jumlah penduduk atau berdasarkan jumlah penduduk. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.